Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, nenek mama yang tua yang sama-sama kita hormati, pada malam ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam diskusi webinar yang dilaksanakan oleh bakaba.co, Portal Bangsa Institute, kemudian Sahatila Office dan Universitas Muhammadiyah. Alhamdulillah pada malam ini sudah bergabung seluruh narasumber kita. Tema diskusi kita pada malam ini adalah kesenian Minangkabau dalam pusaran zaman. Sebagai ekspresi dari perilaku sebuah budaya, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Syed Usernaz terkait dengan ada unsur-unsur spiritualitas dari suatu komunalitas dari kebudayaan yang diekspresikan dalam kesenian, maka kesenian itu sebenarnya tidak bebas nilai. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam ini diskusi kita akan telah kita hadirkan beberapa orang narasumber. Pertama, pada Uda Edi Mafri, selamat bergabung. Daeri. Assalamualaikum. Salam. Kemudian Muhammad Pram Ilyas sebagai pelaku seni teater. Beliau lagi bikin kopi kayaknya. Kemudian juga pada Bapak Dr. Dede Pramayoza dari ISI Padang Panjang. Selamat bergabung Pak Dede. Halo Aziz. Halo. Kemudian yang terakhir pada halo, Ibu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Anda Hajah Gemalaranti Messi, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Selamat bergabung, Ibu Gemalaranti. Terima kasih, Pak Irwan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana sudah kita hantar kepada awal-awal pembicaraan tadi, bahwa kesenian adalah institusi sosial kebudayaan yang paling cepat berubah dan sangat adaptif mengikuti perkembangan dinamika zaman. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat kesenian Minangkabau pada saat ini, yang seperti saya sampaikan tadi, ada nilai yang diemban oleh kesenian baik maupun pelaku kesenian untuk membawa pesan, misi, message peradaban manusia. Oleh karena itu, untuk memulai diskusi ini, pada sesi pertama ini kita minta kepada Pak Eri Mafri untuk sebagai penggiat seni, pelaku seni, pembuat seni, dan penemu seni, kita minta beliau untuk memaparkan beberapa hal, paling lama sekitar 15 menit terkait dengan tema kita malam ini. Pada Eri, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadang indak disabui galah, kita indak disabui namo, kasadonya yang dihormati. Selamat hadir Ibu Kepala Dinas. Lai tarangari ngecek. Lai Dedi, berhasil. Mantap. Sekalipun Dedi jalan yang mana ya? Ada dua sisi yang sedang terjadi sebenarnya sepanjang zaman. Kalau kita boleh disebut di saat kita sudah merdeka saja. Sebelum merdeka kita tidak mungkin menyebutnya karena kebiasaan kita menghapus sejarah. Jadi sejarah itu kadang-kadang abu-abu. Jadi kita mungkin tidak tahu betul apa yang terjadi. Tapi yang jelas apa yang akan saya ungkapkan adalah yang saya alami. Jadi saya tidak punya referensi buku atau apa-apa. Apa yang saya baca, bukan saya hafal, tapi saya baca. Kondisi yang saya baca selama ini. Dan itu hampir 90% saya alami. Kesenian bagi masyarakat Minangkabau. Kesenian adalah permainan anak negari. Permainan anak negari. Itu harus kita pahami betul. Kucindan bagi anak muda-muda. Paga dalam kampung. Ini harus kita pahami betul. Dia adalah pakaian dan permainan para penghulu.
dan anak manja bagi masyarakatnya. Jadi kota ini harus kita pahami betul bagaimana kesenian di Minangkabau yang sesungguhnya. Bahwa kesenian bagi orang-orang Minangkabau adalah kehidupan sehari-hari. Sama dengan makan, kalau saya memberi workshop di mana saja, kesenian di Minangkabau adalah sama dengan makan. Tidak mengganggu. Tidak ada yang dia ganggu. Kita bermakan, tidak mengganggu, malah sebuah kebutuhan. Kesenian juga sebuah kebutuhan. Lalu setelah kita pahami itu betul, lalu kita masuk kepada pemerintahan. Mulailah ada pemanfaatan melalui istilah dibina dan dilestarikan. Dan yang keren sekarang adalah dimajukan melalui pemajuan undang-undang pemajuan kebudayaan. Mungkin kita memang tidak pernah maju. Dan kita memang tidak pernah maju masalah itu. Masalah kesenian kita memang tidak pernah maju-majunya. Padahal kalau dipikir, kesenian adalah urat nadi bagi kehidupan kita di Minangkabau. Nah, itu sebuah kekuatan bagi pemerintah untuk menguasai semuanya. Untuk menjadi kekuatan untuk mengambil alih semuanya. Menjadi cengkraman. Menjadi cengkramannya. Dan segalanya kekuasaan itu dimulai dari situ. Dari dibina, dilestarikan, dan dimajukan atau undang-undang pemajuan kebudayaan yang ada sekarang. Persoalan yang saya lihat atau yang saya baca, dan itu juga saya alami. Pusat kekuasaan di Jakarta itu mendiskriminasi dan pelemahan terhadap daerah. Itu jelas. Daerah harus dijadikan masyarakat kelas 2. Kalau perlu, masyarakat yang tidak terlihat ada. Kalau bisa seperti itu akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena ada yang dia jaga. Yaitu selingkaran kerajaan itu sendiri harus dijaga, bahwa selingkaran kerajaan itu harus punya kekuatan melebihi dari daerah. Sedangkan saya menilai di sekitar kerajaan, di pulau kerajaan itu sendiri tidak ada apa-apanya. Tapi dia harus muncul, harus duduk di depan. Apapun caranya. Sampai di daerah, ini malangnya berkesenian di Indonesia. Setelah di pusat kita didiskriminasi dan dilemahkan, sampai di daerah kita pun dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dianaktirikan. Cara menanaktirikan sangat enak sekali, sangat berkuasa sekali. Mencetak seniman dan grup dalam kantor sendiri. Karena apa? Karena pemegang kebijakan atau pengambil keputusan di daerah ini hampir di seluruh Indonesia sebenarnya, tidak di Minangkabau aja. Karena pemegang kebijakan atau pengambil keputusan sudah merasa jadi seniman pula, dan dia jadi seniman pula, jadi dia menentukan hitam putihnya kesenian. Jadi dia bisa saja mencetak seniman dalam kantor, membuat grup dalam kantor. Kalau kita mengkritik, dia enak saja ngomong, masa nggak boleh anak kepala sekolah di sekolahnya sendiri. Itu jawaban sang kepala dinas waktu itu. Kepala dinas pariwisata. Namanya Oni dulu waktu itu. Itu sudah selesai. Itu penderitaan kedua para pelaku kesenian di Sumatera Barat atau di daerah. Penderitaan ketiga, ini barangkali khusus di Minangkabau aja. Di lingkungannya, dia di Cikaroi. Orang-orang yang di Cikaroi ini adalah para penyeimbang-penyeimbang yang tidak mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan orang-orang seperti ini lucunya itu diberi tempat oleh pemerintahan kita. Lahirlah agen-agen atau penjilat-penjilat kesenian yang merasa, yang sangat patuh membawa tas tuannya. Itu yang terjadi. Jadi orang-orang seperti ini malah dapat tempat. Seniman atau pelaku kesenian yang sesungguhnya tidak dapat tempat di negeri ini. Di daerah ini. Kita selalu dimanfaatkan. Selalu diumbuk.
Tapi yang dipakai itu tidak ada. Yang dipakai itu adalah seniman yang dicetak dalam kantor sendiri, berbuat sendiri. Berikutnya Malang lagi, di habitatnya sendiri, para tokoh dan cendekiawan itu tidak peduli, menganggap kesenian ini tidak ada, pelakunya tidak ada, di saat tidak dibutuhkan. Malah kalau disapo, malahnya melengah lagi para tokoh-tokoh cendekiawan Minang kebayang, ia yang menganggap dirinya cendekiawan. Malah kalau bahasa Salaman Jawa nyu meninggadah tuh nak jalik kawan. Itu para tokoh. Padahal enggak ngerti kesenian terbuat dari apa, dibikin dari apa, perjalanannya bagaimana dia nggak tahu. Tapi bila dibutuhkan, wah selesailah sudah. Berikutnya lagi penderitaan para pelaku kesenian. Di nagarinya sendiri, kampungnya sendiri. Dia sebenarnya adalah ada yang melindungi dia. Ada yang menjadikan dia pakaian, ada yang menjadikan dia pamenan. Tapi para penghulu sekarang kan nggak ada di kampung yang mau melihat dia, yang mau mandangan-nanga di waktu malam, siang malam menanga. Para penghulu kan kebanyakan tidak tahu semua. Kadang-kadang penghulu kita kan udah dijual. Yang makai orang Jawa atau penjabat dia ada di sana. Padahal dia adalah seorang mama yang harus memperhatikan kampungnya sendiri, termasuk yang dipakai dan yang jadi pamenannya. Satu-satunya yang tinggal adalah masyarakatnya. Para pelaku kesenian dan senimannya dengan keseniannya tetap dimanja sampai sekarang. Dan saya merasakan kemanjaan itu. Karena saya merasa dimiliki oleh semua masyarakat di negeri ini, tidak saja di Minangkabau. Dan hari ini saya rasakan betul, COVID-19 menghancurkan segala-galanya termasuk seni pertunjukan. Dan salah seorang yang kena dampak itu adalah Eri Mevri. Tapi Eri Mevri tidak ketakutan karena semua masyarakat yang mengenali, yang menjadi dekat dari kampung-kampung malahan mengantarkan makanan dan beras ke Padang untuk Eri Mevri. Jadi Eri Mevri tidak ada ketakutan sampai sekarang. Dia bilang jangan cemas sudah, jangan takut Pak. Padahal mungkin nggak ada beras, di kampung kami masih ada beras. Jadi dengan arti kata, masyarakat masih mencintai, masyarakat masih memanjakan senimannya. Itu makanya kita berharap. Salah satu, saya sebenarnya ikut membidani dengan paksa. Memang dengan paksa saya bidani. Salah satu ya, yang ikut membidani dengan paksa itu Dinas Kebudayaan kita. Karena saya berharap dengan Dinas Kebudayaan, persoalan yang terjadi pada kesedihan kita akan dapat kita terdulang. Dan kebetulan yang menjadi kepalanya sekarang adalah anak seorang seniman besar kita. Dan dia pasti tahu bagaimana kehidupan kesenian itu, seniman itu yang sebenarnya. Dan saya memang sengaja minta sama Ciwen, bahwa ada seorang pemegang kebijakan yang harus hadir malam ini. Dan sebenarnya berharap memang Kepala Dinas Kebudayaan dan memang harapan saya itu terkabul. Saya nggak menunjuk orang waktu itu. Karena keluhan ini tidak bisa kita bicarakan sesama kita saja tanpa didengar oleh orang yang menentukan nasib sini. Jadi kalau kita pikir barangkali, tolong dikodesi kalau katwiri abi. Kalau kita pikir sebenarnya kehidupan berkesenian di Minangkabau sebenarnya bukan harus dipegang oleh pemerintah. Jangan dijamah. Lihat, perhatikan. Buka kesempatan untuk mereka. Tapi jangan dimasuki. Jangan pegang. Termasuk negara ini sebenarnya. Baik dari pusat. Karena kalian sebenarnya, para pemegang kebijakan, karena kami ada, kalian ada. Dan mereka tidak mengerti. Saya tidak bicara di sini aja seperti ini. Tapi saya sudah bicara sampai ke lantai 9, ke lantai 4 di Kemendikbud itu. Bahwa kalian ada adalah karena kami. Tapi mereka kan nggak mengerti. Mereka memanfaatkan kita. Tapi yang paling sakit itu jangan mendiskriminasi daerah. Jangan melemahkan daerah. Untuk memberi kekuatan kepada etnik atau kelompok masyarakat tertentu. Yang mungkin tidak punya apa-apa. Atau barangkali kekuatan daerah lebih besar dari itu.
Saya punya bukti bahwa kekuatan daerah lebih besar daripada di lingkaran kekuasaan, di lingkaran kerajaan itu sendiri. Saya dapat merasakan itu, dan saya mengalami itu. Minangkabau sebenarnya punya kekuatan yang sangat besar sekali. Masalah seni budaya. Saya selalu pergi kemana-mana, saya bilang, yang bagus itu bukan Eri Mevri. Eri Mevri cuma punya kesempatan. Ada kesempatan secara kebetulan. Karena ada ruang yang Eri masuki, Eri masuk di sana. Tapi yang bagus-bagus itu banyak di Minangkabau. Dan itu betul. Eri bukan mengambil muka untuk para seniman di Minangkabau. Walau kadang-kadang seniman kita di Minangkabau saling gontok-gontokan, saling sikut. Tapi keluar kita harus membela daerah kita. Seburuk-buruk kita di dalam, sejahat saat pertengkaran di dalam, di luar kita harus tersenyum juga. Tapi apakah itu dipakai oleh teman-teman kita yang lain? Apakah kita suka mengeciri Pariuk sendiri di luar, itu saya nggak tahu. Kadang-kadang memang sebagian ada seperti itu. Tapi yang jelas, saya belum lihat seumuran saya sampai sekarang, umur saya sudah 62 tahun. Saya belum lihat. Semua kita yang ada di Jakarta tidak akan pernah jadi orang nomor 1. Bidang seni budaya, di bidang kesenian. Kita akan tetap jadi orang nomor 2. Jadi kalau ada istilah selama ini, kalau ingin hebat, harus tinggalkan Minangkabau, itu salah. Kalau di Minangkabau ada kekuatan yang membuat kita gagap atau peperangan yang sangat kuat di Minangkabau, harus kita hadapi itu, jangan tinggalkan Minangkabau. Jadi saya nggak mau meninggalkan Minangkabau. Tapi akibat dari saya nggak mau meninggalkan Minangkabau, saya bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang di luar Minangkabau. Dan saya mungkin, kalau istilah Minangkabaunya, kalau di luar mungkin saya bisa pongah, jadi di Minangkabau enggak. Saya sangat takut sekali. Malah di sini saya sebenarnya sangat takut sekali ngomong ini, karena bahasa di Kaba ini kan udah banyak sekali. Padahal saya bahasa Indonesia saja belum terlalu betul. Apalagi bahasa Minangkabau saya juga agak jelek. Karena bahasa Minangkabau saya ada bahasa Senimbaka. Itu persoalan yang terjadi. Jadi saya lebih senang ini, kita diskusi, ada yang pertanyakan, atau statement saya ada yang meragukan, kita akan bisa bongkar. Kalau nggak selesai di webinar ini, kita akan selesaikan beberapa bulan ke depan, duduk semeja berhadapan muka. Kita lihatkan kerukan kita berlapis berapa. Oke, Dery, kita stop situ. Ya. Sangat menarik ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dery, bahwa Ya. kesenian itu adalah urat nadi di Minangkabau. Terima kasih apa yang menjadi statement dari Dery pada malam ini. Baik, Ibu-ibu, Bapak, dan peserta webinar, untuk selanjutnya kita minta pada pembicara kita yang kedua, Pak Muhammad Bram Ilyas, pelaku seni teater. Silakan, Bang Bram. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa Minang atau bahasa Indonesia kok? Semarang salah. Baik, saya coba ambo cubo menceliak balik tawaran dari Bakaba bahwa malamku dibicarakan kesenian Minangkabau dalam pusaran zaman. Nah, kemudian tadi yang berceliak UN memposting menjaga seni tradisi penting. Nah, kata tradisi harus awak sepakati lagi. Artinya, apakah tradisi sesuatu yang menetap atau dia juga punya perkembangan? Misalnya kita lihat tari rentak buyet itu tiba-tiba banyak yang menyatakan itu tari tradisi, padahal itu tari kreasi. Nah, ini mungkin kurun waktu yang akan menentukan. Mungkin Dede akademisi bisa bantu soal definisi atau batasan kurun waktu dan lain-lain. Kemudian saya melihat sebetulnya ada soal regenerasi.
Eh, Kalau pada angkatan saya, Eri mungkin seangkatan dan beberapa banyak teman di sini juga yang seangkatan, itu banyak non-Bapak Regi ya. Sehingga mendapat banyak, sebutlah beberapa nama seperti Pak Nafis, Pak Khairul, Wisran dan lain-lain, Pak Mursal. Nah, kemudian saya tidak mengatakan, tidak melihat bahwa generasi saya tidak berikan pada yang generasi baru, itu juga terjadi. Cuma di samping itu ada hal lain yang terjadi, bahwa sedang terjadi peralihan antara seniman-seniman katakan autodidak dengan seniman-seniman yang sudah menempuh pendidikan formal. Nah, ini kadang-kadang kerangka mulainya berbeda. Ada yang mulai dari kerangka teori, ada yang memulai dari kerangka proses kreatif. Nah, ini juga terjadi di tempat lain. Ini baik-baik saja, cuma tentu ada hal-hal yang terjadi. Artinya memang harus terjadi seperti ini. Saya mungkin beruntung sempat mengecap sedikit pendidikan formal kesenian, dan sebelumnya berpuluh tahun sudah ikut di kelompok Bumi Pak Isran Hadi. Nah, itu jadi ada soal kita harus katakan ulang tentang tradisi yang pertama, yang kedua ada soal regenerasi, ada soal transisi antara seniman non akademis yang jumlahnya makin tidak banyak, dan seniman yang punya latar pendidikan formal yang baik. Tentang kesenian Minangkabau saya lihat sehat-sehat saja. Ada banyak kelompok, artinya seniman dan keseniannya. Saya belum bicara tentang kebijakan tentang pemerintah. Tidak ada lembaga kesenian kita sekarang di Sumatera Barat. Dewan Kesenian sudah istirahat lebih 9 tahun. Tapi kantong-kantong kesenian hidup. Ada kelompok-kelompok yang tetap berjuang, menggeliat, dan mempunyai jaringan-jaringan yang baik keluar. Nah, ini menurut saya baik-baik saja. Salah satu kekuatan Minangkabau, saya ingat Pak Wis bilang, kita istimewa. Untuk di Indonesia misalnya, ketika Gus Miati Suid menerima The Besis Award di Amerika tahun 81, sebetulnya kita harus menyadari bahwa kita memang berbeda. Waktu itu yang dapat cuma Gus Miati dan saya lupa koreografer Aceh. Jadi yang dapat cuma Minangkabau dan Aceh. Sementara selama setahun program Kias tahun 81 di Amerika itu sangat banyak sekali kesenian yang berlatar dari budaya yang didukung oleh populasi yang lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya ada perlombaan kesenian di Jakarta yang dari Padang atau yang berlatar Minang itu tidak menang, nah ini celaka sekali karena kita sudah punya keistimewaan, berbeda. Ada perbedaan, ada dinamika yang berbeda, proses kreatifnya berbeda, latar budaya yang berbeda, materialnya juga mendukung itu. Nah, jadi sebetulnya modal kita dalam pusaran zaman ini menurut saya baik-baik saja. Cuma seperti yang dikatakan sampaikan Eri tadi, kita kurang duduk bersama sekarang. Kurang ada dialog. Apalagi misalnya bagaimana keterlibatan atau kontak antara saya yang di luar lembaga perguruan tinggi dengan perguruan tinggi. Itu apakah terjadi dialog yang baik tentang kreativitas. Nah, dengan pemerintah misalnya, apakah sudah terjadi juga kebijakan-kebijakan yang mendukung proses kreatif seniman? Ini juga masih menjadi tanda tanya. Ada undang-undang kebudayaan dulu, sekarang namanya pemajuan kebudayaan. Ketika sosialisasi di Sumatera Barat, saya 2 kali menolak. Karena definisi kebudayaan di situ tidak jelas.
Nah, sekarang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian kemarin ada pengumpulan pokok-pokok kebudayaan daerah. Nah, ketika di Jakarta, saya tidak tahu siapa yang diutus dari Sumatera Barat untuk ke Jakarta, sehingga saya kira draft yang disiapkan orang Jakarta sudah menjadi dominan. Kita jadi ikut saja. Saya memang belum membaca secara cermat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu. Nah, itu dari segi kebijakan. Hal-hal yang disampaikan Edi tadi, saya mendukung bagaimana nasib seniman, bagaimana dia berjuang. Tapi Edi yang berjuang 40 tahun, misalnya kita lihat punya satu gedung, punya tempat latihan yang baik, yang representatif. Ada berapa kelompok seperti itu di Indonesia? Mungkin cuma sebelah tangan, ya, 4 atau 5. Ada di Jogja mungkin, ada di Solo, di Bali mungkin. Nah, ini perjuangan yang panjang, 40 tahun. Sementara kelompok-kelompok lain, ya turun naik, menghilang. Nah, kalau menyinggung sedikit tentang para seniman akademis, saya kira yang kuat itu posisinya adalah memang mereka yang punya latar belakang berkesenian sebelum mereka masuk ke lembaga pendidikan formal. Dede juga mengalami hal seperti itu misalnya. Nah, jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita baik-baik saja kok. Cuman koordinasi antara kita, dialog antara kita belum terjadi secara baik. Apakah itu soal kelembagaan, apakah antara pemegang kebijakan, seperti kalau untuk kita tentu Dinas Kebudayaan, yang juga dulu bersama-sama kita memperjuangkan bagaimana kebudayaan punya dinas sendiri. Nah, mungkin nanti Bu Ranti punya sesuatu untuk kita semua. Saya kira cukup itu dulu sebab yang saya sampaikan. Pada prinsipnya kita baik-baik saja, tapi kita kurang dialog, kurang duduk bersama. Itu saya kira. Terima kasih. Oke. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Bram Ilyas, Bang Bram, atas beberapa pokok pikiran yang beliau sampaikan. Situasi kesenian kita pada saat sekarang ini, sekalipun berada dalam pusaran zaman, tapi baik-baik saja. Itu statement beliau. Untuk selanjutnya kita minta kepada Dr. Dede Pramayoza dari ISI Padang Panjang. Pada Pak Dede kita persilakan waktu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Uda, Uni, Mama yang Ambo hormati. Pertama sekali, Ambo berterima kasih kepada Bakaba.co ya, mengundang Ambo untuk ikut nimbrung, ikut satu dalam pembicaraan yang kira menarik ya temanya, kesenian Minangkabau dalam pusaran zaman. Terima kasih juga kepada pembicara terdahulu ya, termasuk nanti Ibu Gemala Ranti dari Pak Bram. Dan mungkin di antara ampe pembicara Ambo paling hijau. Dari Pak Bram itulah berpuluh-puluh tahun bergelimang dengan kesenian di Sumatera Barat. Ambo mungkin baru hitungan tahunnya. Dan mungkin juga secara terah kesenian kan kalau kita lihat Ambo minta izin dulu Pak mungkin agak kalau ada slide silakan Pak, boleh Pak. Enggak, Pak Wendra, Ambo mungkin mohon maaf karena enggak sempat menyiapkan slide yang itu, jadi Ambo enggak usah tampilkan karena masih draft itu, masih belum selesai. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dibagi belakangan. Tapi
Ambo mulai dari pembicara tema ini, kesenian Minangkabau dalam pusaran zaman itu tema yang menarik untuk dibicarakan, tentu saja aktual. Tapi bagi saya, bagi Ambo itu ada pertanyaan soal kesenian Minangkabau yang kita diskusikan malam hari ini. Karena kesenian Minangkabau itu yang mana yang dilihat sebagai kesenian Minangkabau bagi Ambo masih dalam pertanyaan gitu. Karena Minangkabau sebagai etnik maupun Minangkabau sebagai satu geokultur ya, wilayah budaya, mungkin kalau Ambo harus dilihat yang mana yang bisa kita definisikan atau kita kategorisasi sebagai kesenian Minangkabau sekarang gitu, di masa kini. Apakah hanya kesenian tradisi ataukah sebenarnya sudah membentang dari kesenian tradisi sampai yang kontemporer? Kenapa pertanyaan itu penting? Karena nanti bercampur aduk dengan pengertian Sumatera Barat sebagai satu wilayah administratif, jadi ada pemahaman yang umum yang dipakai bahwa semua kesenian yang ada di Sumatera Barat adalah kesenian Minangkabau, atau sebaliknya, semua kesenian Minangkabau itu pasti ada atau hidup di wilayah yang kini bernama sebagai Sumatera Barat. Nah, itu tidak sepenuhnya benar, karena menurut Ambo bisa juga rancu dan menyesatkan bahkan. Karena di Sumatera Barat misalnya, Dewan Kesenian Sumatera Barat misalnya, meskipun mayoritas yang tinggal di Sumatera Barat adalah etnik Minangkabau, tapi seyogyanya atau pantasnya yang diurusi Minangkabau oleh Dewan Kesenian Sumatera Barat, karena di Sumatera Barat ada etnik yang lain yang juga punya kesenian. Ada Tionghoa yang sudah berpuluh atau bahkan beratus tahun tinggal di Sumatera Barat misalnya, dan ada Mentawai juga. Terus ada juga anak keturunan Jawa yang tinggal di Sumatera Barat, termasuk yang sudah menjadi masyarakat baru, masyarakat Kreol misalnya di Sawah Lunto dan seterusnya. Nah ini, kesenian Minangkabau yang manakah yang dimaksud? Nah, rata-rata pemahaman generasi saya ke bawah, kesenian Minangkabau itu yang tradisional semua, gitu. Jadi kalau anak generasi kelahiran 80-an, karena kita bicara pusaran zaman, tapi generasi 80-an ke bawah memahami kesenian Minangkabau itu ya pasti yang dibayangkan adalah randai, taluang, rabab, gitu-gitu. Nah, sementara mereka sendiri kebanyakan di antara generasi 80-an ke bawah itu sebenarnya mulai ragu-ragu juga dengan etnisitas mereka gitu. Satu-satunya penanda bahwa mereka orang Minangkabau adalah berbicara sehari-hari dengan bahasa Minangkabau. Tapi sistem kekerabatan, sistem adat istiadat gitu, itu sebenarnya mulai kalau dikatakan luntur, tapi tidak lagi dipraktikkan atau mereka tidak lagi punya pengalaman tubuh terlibat di dalam praktik-praktik keminangkabauan itu. Jadi mungkin juga orang Minangkabau juga bagi saya yang mana ya orang Minangkabau, orang yang dilahirkan di dalam keluarga Minangkabau atau orang yang masih mempraktikkan tata nilai Minangkabau. Nah, karena itu sendiri bagi saya jadi pertanyaan, jadi kesenian Minangkabau pun saya agak ragu-ragu membayangkan yang mana yang harus atau bukan masih, tapi harus dilihat sebagai kesenian Minangkabau. Nah, mungkin kalau saya membayangkan Pak Wendra dan Bapak Ibu, Uda, Uni, semua, mungkin duduk bersama yang
disinggung Daeri maupun Dabram tadi itu ada benarnya, meskipun kita tahu sebenarnya Kongres Kebudayaan Minangkabau itu udah berulang kali juga dibuat. Tapi mungkin belum ada yang menjurus pada pertanyaan sebenarnya konsep estetika kita apa ya. Orang Minang itu sebenarnya penanda keminangkabauan di dalam kesenian mereka, baik kesenian tradisi maupun di dalam kesenian kontemporer mereka itu apa ya kira-kira. Ada yang pernah bilang bahwa mungkin hal yang sering diucapkan oleh Wisran Hadi itu bisa menjadi rujukan. Misalnya karena apa? Wisran itu kan sangat percaya atau juga sering berujar-ujar bahwa orang Minang itu kan dan kuria apa? Dan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago. Jadi yang baik adalah budi, dan endah adalah baso. Jadi mungkin kesenian kita itu penanda utamanya bahasa kalau dari itu gitu kan. Apabila satu kesenian mengandung di dalamnya bahasa Minangkabau, apakah itu yang kita maksud sebagai kesenian Minangkabau? Nah, problem ini sebenarnya masalah ini sebenarnya terutama dirasakan oleh generasi yang lebih, ya kalau saya mengkategorisasinya pakai kategorisasi yang umum sekarang aja, generasi X akhir sampai generasi milenial itu, generasi alfa bahkan nanti, itu keminangkabauannya ditandai oleh apa itu masih harus terus diulik-ulik, harus ditanya-tanya. Karena sebagian besar juga tidak lagi berpraktik sehari-hari berbahasa Minangkabau. Ayah induanya lama aja lo bahasa Minang. Belanda lo maja bahasa Minang lagi. Di sekolah lah bahasa Indonesia, di rumah lah bahasa Indonesia. Nah itu. Nah mungkin pertanyaan Ambo terkait dengan kesenian Minangkabau dalam pusaran zaman. Setelah sekian lama ya kesenian Minangkabau hidup dan dipraktikkan gitu. Konsep estetika Minang itu yang mana itu mungkin perlu dibuat forum khusus gitu ya, diseminasikan gitu, diseminarkan gitu. Konsep estetika Minang itu yang mana sehingga kita masih bisa menandai kesenian, suatu kesenian dimanapun tampil kita bisa tahu itu kesenian Minang. Karena begini, misal pun di beberapa tempat ada praktik-praktik kesenian yang dikatakan atau diklaim sebagai kesenian Minangkabau misalnya, bagi saya keminangkabauan di sana itu ornamen ya, ornamentasi belaka gitu. Saya nggak temukan yang lebih substansial sebagai keminangkabauan dalam kesenian itu gitu. Kalau misalnya apakah setiap kesenian yang kemudian menggunakan gerak-gerak sile di dalam pertunjukannya lalu adalah kesenian Minangkabau? Saya juga bertanya-tanya gitu. Bagaimana kalau dia dipraktikkan oleh bukan orang Minangkabau gitu, kesenian Minangkabau juga. Lalu apakah kalau kemudian dia mengenakan Serawaga Lembong atau baju merah yang biasa digunakan oleh penari-penari gelombang itu dia jadi kesenian Minangkabau. Jadi kalau bagi saya kesenian Minangkabau baik-baik saja kata Pak Bram, ya mungkin benar karena memang tidak pernah diperkarakan juga gitu. Belum pernah diperkarakan jadi ya baik-baik saja. Di sisi lain sebenarnya anak-anak muda Minangkabau yang ya atau susah disebut nih, tapi ya anak-anak muda yang berasal dari keluarga Minangkabau saya kira. Beruntung ya misalnya anak-anak muda yang memang lahir dalam terah ya, kalau orang Jawa pinjam istilah Jawa itu terah kesenian kayak Daeri dan anak-anaknya itu kan terah ya gitu dari orang tua Daeri kemudian ke Daeri Mevri terus nanti ke Rio terus ke anak-anaknya Rio gitu. Jadi keminangkabauannya mungkin dipelihara di dalam terah itu gitu, dipelihara di dalam itu. Tapi kalau kita lihat yang lain, misalnya yang grup yang kemudian lebih heterogen, gitu, bukan keluarga, gitu.
Nah, ini juga ada modus cara bekerja yang berubah kan sekarang ini gitu. Anak-anak Minangkabau sekarang itu tidak lagi bergrup, menciptakan grup-grup yang solid seperti Bumi Teater yang dicontohkan Pak Ilyas, Pak Bram gitu. Karena sekarang ada model berkolektif yang sebentar gitu ya, yang hanya berlaku dalam 1-2 proyek lalu mereka bubar gitu. Nah, di dalam cara bekerja yang serupa itu agak semakin sukar untuk melihat bagaimana estetika Minangkabau diproyeksikan ke dalam proyek-proyek serupa itu. Yang misalnya katakanlah ada anak-anak dari Padang Panjang atau dari Padang gitu berkolaborasi secara menjadi kolektif dengan beberapa anak muda lain dari berbagai daerah dengan etnisitas yang juga berbeda gitu, lalu bikin proyek bersama. Nah, saya agak sukar melihat mana keminangkabauan yang dibawa ke dalam atau dipantulkan ke dalam proyek-proyek serupa itu. Jadi perubahan cara melembagakan kesenian atau institusionalisasi keseniannya juga mungkin adalah masalah baru bagi apa yang kita sebut sebagai kesenian Minangkabau dewasa ini. Kendati begitu, saya tetap melihat bahwa kalau yang paling gampang kan kalau mau membicarakan kesenian etnis itu ya dengan melihat pantulannya pada kesenian etnis yang lain. Nah, kalau saya ingin mengambil pantulan itu, saya melihat misalnya di beberapa etnis yang lain, ada pengembangan kesenian baru dari substansi kesenian tradisional etnis mereka gitu, yang kemudian menjadi seperti ini ya. Sekadar contoh, meskipun Dairi mungkin agak jengah juga karena harus mengambil contoh Jawa ya. Misalnya wayang hip hop, misalnya wayang tapi hip hop. Gitu. Ini cara anak muda di Jawa mungkin untuk merespon atau mencoba menawar kejawaan mereka. Nah, apakah anak-anak muda Minang mungkin melakukan itu? Saya agak ragu. Agak ragu ya, karena ada banyak larangan, ada banyak kekhawatiran anak-anak muda kita kalau melakukan hal-hal serupa itu. Tentu saja wayang hip hop atau misalnya banyak contoh lah di Jawa sana, atau misalnya di Belu misalnya anak-anak muda mencoba mengembangkan tarian tradisional mereka juga dengan cara yang kekinian misalnya. Nah, anak-anak muda di Minangkabau saya kira agak cukup hati-hati, tidak semerdeka itu mencoba melakukan eksperimentasi serupa itu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena di sini sisi positifnya mungkin karena artinya mereka masih menghormati yang lebih tua dari mereka. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya adalah kreativitas sebenarnya agak mandul kalau masih berpikir dengan cara serupa. Padahal kalau saya sih meyakini bahwa salah satu cara untuk menjaga keminangkabauan itu ya dengan mengembangkannya, nggak ada cara lain. Jadi keminangkabauan dalam kesenian itu harus dalam bentuk randai yang baru, dalam bentuk talempong yang baru dan seterusnya. Kalau tanpa itu sebenarnya ya sudah, dia tidak lagi relevan dengan zaman dan sudah pasti ditinggalkan. Begitu. Saya kira cukup pengantar dari saya segitu dulu, ya, Pak Wendra. Terima kasih banyak atas kesempatan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede yang sudah mengantarkan beberapa poin-poin pemikiran beliau, baik itu kritik maupun juga mendudukkan fondasi sebenarnya dari kesenian Minangkabau itu sendiri. Tapi memang kita pahami bahwa kesenian itu tetap adalah ekspresi kebudayaan yang dia memang mempunyai misi, nilai dan sebagainya itu. Terus selanjutnya kita minta pada Ibu Gemala Ranti menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau dalam diskusi kita pada malam ini. Silakan Ibu Ranti.
Ya, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Uda-Uda, Uni-Uni yang hadir di webinar Riko. Terima kasih Mbak Kabal lah mengundang Dinas Kebudayaan dan kepada narasumber yang tiga tadi dari Uda Bram, Uda Dede. Terima kasih ya, banyak masukan-masukan, banyak saran dan kritikan, dan kami di Dinas Kebudayaan itu sesuai, kalau pemerintahan itu kan Bakarajo sesuai dengan ketentuan, tinggal mereka bentuk target-target sudah harus tercapai. Kemudian mengapresiasi, kolaborasi dengan banyak pihak, banyak sektor yang mungkin bisa mengembangkannya. Dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah undang-undang yang kalau nggak salah 50 tahun ya tentang kebudayaan itu baru ada kini. Ketika undang-undang itulah ada, peraturan pemerintah atau PP yang disebut itu alun muncul ketika tadi ada Dairi atau Dabram yang mengecean berupaya untuk mengadakan Dinas Kebudayaan, ikut serta dalam mendirikan Dinas Kebudayaan, itu adalah perpanjangan tangan untuk mengaplikasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu. Di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa pemerintah itu berkewajiban melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan melakukan pembinaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan. Di dalam perlindungan itu yang disebut tadi Dede, bahwa melindungi kesenian yang hampir punah, kita melalui PPKD ya, pokok-pokok pemajuan kebudayaan itu telah diinventaris data-data kebudayaan itu apa saja. Ada yang hampir punah, ada yang sudah punah, ada yang masih berjalan dengan baik. Dengan melakukan perlindungan itu menginventaris kalau membahas tentang kesenian ya menginventaris jenis-jenis kesenian apa yang ada di Sumatera Barat. Yang pasti bahwa provinsi itu melakukan menginventaris atau melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan itu, membina itu adalah kesenian yang dilakukan oleh 2 kabupaten kota atau lebih. Jadi kalau satu kabupaten kota saja, misalnya Mentawai, itu tidak diurus oleh keseniannya, itu bukan urusan provinsi, itu urusan Kabupaten Mentawai saja. Begitu. Jadi di dalam urusannya itu di undang-undang itu dikatakan begitu. Undang-Undang 23 tahun 2017 itu berdasarkan kewenangan. Pusat itu mengurus kebudayaan atau kesenian yang banyak orang memakainya, banyak provinsi memakainya. Makanya Provinsi Sumatera Barat itu mengurus kebudayaan Minangkabau, bukan berarti meninggalkan kesenian-kesenian lain, bukan, tapi kesenian-kesenian yang ada di Sumatera Barat bukan, tapi yang diurus itu yang bisa dibiayai atau bisa dikerjakan dengan oleh pemerintah itu adalah yang provinsi ya, yang masyarakat pelakunya adalah masyarakat 2 kabupaten kota atau lebih. Sehingga kesenian yang ada di Sumatera Barat ini atau yang khususnya Minangkabau itu kita urus.
menginventaris, mengamankan, memelihara, menyelamatkan, dan mempublikasikan. Belum semua memang betul dalam perlindungan ini, belum semua kita kerjakan. Undang-undang ini 2017 diundangkan itu 2018 dan kita baru mengerjakannya di 2019. Baru mulai, belum juga masuk ke dalam karena ini masih undang-undang, belum PP, kita masih meraba-raba arahnya kemana. Di 2020 ini pun kita baru melihat bagaimana arah pusat mengerjakan perlindungan itu, menginventaris dan sebagainya, kita juga mulai menggerakkan itu. Untuk pengembangan, kita dengan cara menyebarluaskan informasi, diseminasi dan diaspora, pengayaan keberagaman, pengkajian, penelitian ilmiah. Ini di dalam perlindungan, kalau kembali ke perlindungan, dalam perlindungan itu kita sedang menginventaris dan mendokumentasikan kesenian-kesenian yang berguna. Ini sedang berlangsung. Kita kerjasama dengan komunitas, kita kerjasama dengan perguruan tinggi, kita kerjasama dengan pelaku untuk mendokumentasikan kesenian yang hampir punah. Dalam hal pengembangannya ini yang masih dalam masih dalam bentuk bagaimana mencari yang pas, mencari pola yang pas, karena ini belum ada PP ya di undang-undang, mencari pola yang pas agar pengembangan dalam hal penyebarluasan, pengayaan dan pengkajian itu dapat kita laksanakan dengan maksimal, dengan banyak orang tanpa harus menunggu keuangan dari pemerintah. Walaupun kita berusaha kerjasama dengan banyak sektor lainnya. Dari segi pemanfaatan, ini adalah bertujuan untuk ketahanan budaya sebetulnya, yaitu membangun karakter bangsa dengan tujuan meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lakukan pembinaan. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada, itu tahun depan itu bahasa itu adalah sebetulnya sudah sejak tahun 2019, tapi akan diaplikasikan tahun 2021. Bahasa itu adalah menjadi urusan pendidikan, bukan lagi urusan kebudayaan. Sehingga bukan bahasa untuk anak sekolah saja, tapi bahasa dan sastra secara keseluruhan. Sehingga kita di dinas-dinas ini akan mengubah struktur organisasi. Kita ada seksi bahasa, itu harus dihilangkan. Kita harus jadi aturan itu sekarang tahun 2021 itu banyak perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian, sehingga akan merubah struktur organisasi di semua provinsi, saya rasa, termasuk Jogja juga akan merubah. Semuanya akan merubah karena bahasa itu adalah kewenangan urusan pendidikan, jadi terletak nanti di dinas pendidikan. Kalau dia terletak juga di dinas kebudayaan, tidak ada mata rekening atau pembiayaan yang bisa masuk ke sana. Begitu tahun 2021. Ketika kita juga di pemerintah, di dinas kebudayaan juga harus melaksanakan Perda nomor 6 tahun 2014 itu tentang penguatan lembaga dan nilai budaya Minangkabau. Kalau dilihat isinya selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu Perda itu dibuat 2014. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dibuat 2017. Jadi
selaras kok. Perda 2014 tentang Perda Provinsi Sumatera Barat ya, tentang penguatan kelembagaan dan nilai budaya itu selaras dengan Undang-Undang Pemajuan yang dibuat 2017. Dinas Kebudayaan tentu karena PP-nya belum keluar, kita melihat di rapat-rapat koordinasi dengan kementerian ataupun dengan provinsi lain yang baru punya dinas kebudayaan itu 7 provinsi. Itu bermasalahnya di mana? Bermasalahnya satu lagi ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengakomodir adanya dinas kebudayaan di struktur organisasi dinas kebudayaan di daerah. Itu tidak ada. Yang ada itu adalah bidang kebudayaan yang diakomodir untuk struktur organisasinya. Tapi daerah yang membentuk sesuai kebutuhan, daerah yang membentuk dinas kebudayaan sendiri boleh menyusun struktur organisasi sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Di dalam kesenian itu pun kita sesuai juga melakukan perlindungan seperti bagaimana yang kami sampaikan tadi, melakukan perlindungan dan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan itu pun kerjasama dengan banyak orang. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman di kantor, kita tidak ahli-ahlinya, ahli-ahlinya banyak. Ada Dairi Murphy, ada Bram, ada Dede, ada ada Pak Suryadi di sini, ada Uda Suryadi, ada banyak orang di sini yang di Sumatera Barat yang kita ahli-ahlinya yang kita kerjakan. Itu bentuk yang dengan berdirinya Dinas Kebudayaan yang sudah 3 tahun ya, 3 tahun 2017 sudah hampir 3 tahun. Bram mengatakan tidak ada masalah dengan kesenian, tapi kurang dialog atau duduk bersama. Dairi dengan kekhasannya begitu, dan kerjasama kita dengan banyak yang lain juga, saya rasa kalaupun belum baik-baik juga, tapi sudah ada peningkatan. Karena kami melihat dari sekarang lagi kita kerjain ya, kita sedang mengumpulkan sejumlah komunitas yang ada di Sumatera Barat ini, komunitas seni, dan berapa banyak orang peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun tentang melakukan berkesenian. Sedang kita inventaris, kita banyak OPD juga yang bisa memberikan fasilitas gratis untuk pendataan seperti itu. Dan sudah mulai banyak juga seni-seni tradisi datang ke dinas untuk supaya bisa bekerja sama, bisa bergotong royong untuk memajukan ataupun mendokumentasikannya. Dan yang satu lagi bahwa seni-seni tradisi itu tentu sudah pasti karena Dinas Kebudayaan itu memang seni tradisi ya, di dalam peraturannya itu memang yang tradisi-tradisi. Saya agak kewalahan dengan yang karena di nomenklaturnya itu jelas sekali tradisi saja yang diurus. Agak kewalahan kita dengan yang seni kontemporer. Tapi kalau kita lihat dari kementerian ada ya satu direktur yang mengurus itu. Makanya kita mengusulkan struktur organisasi besok ini juga membuat satu seksi yang mengurus itu. Jangan sampai tertinggal ketika memang tadi dikatakan bahwa kadang-kadang yang tradisi itu memang harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Dan yang pasti dengan pandemi ini harus ditingkatkan
penguasaan teknologi, ya terasa sekali sama saya. Saya sangat terasa sekali ketika sekarang mengajak kawan-kawan untuk pertunjukan dengan webinar, itu luar biasa susahnya. Banyak sekali rintangannya. Peningkatan SDM kita ternyata sangat penting untuk penyesuaian. Saya merasa teknologi yang dimanfaatkan, SDM kita harus ditingkatkan untuk memakai teknologi yang sampai nanti akan seperti ini, akan berteknologi, akan menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sampai nanti. Saya rasa penting sekali untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan SDM dengan sekarang pusat juga sudah memakai sudah membuat kriteria-kriteria untuk melaksanakan kegiatan dengan kualitas yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu, tentu itu kerjasama ketika hanya mengkritik tanpa saran, itu agak pusing kepala dinas ini mikirin maksudnya apa ya. Tapi kalau mengkritik dengan saran, ayo kita kerjasama, ayo kita bersama-sama. Tidak ada masalah dengan kekurangan-kekurangan, kita perbaiki bersama. Tapi saya rasa Dinas Kebudayaan itu sangat terbuka untuk siapa saja. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ranti yang sudah menyampaikan beberapa terkait dengan diskusi kita malam ini. Pada intinya memang negara memiliki kewajiban tanggung jawab untuk memajukan, sekalipun bahasa dalam undang-undang itu adalah kebudayaan, tapi dalam tema diskusi kita malam adalah kesenian, maka kesenian juga menjadi tanggung jawab negara untuk memajukan dalam pusaran peradaban dunia dewasa ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari 4 pembicara kita tadi, saya yakin sudah ada yang mempersiapkan pertanyaan untuk diskusi kita malam ini. Ini tadi sudah ada yang raise hand. Silakan Pak Samsir tadi itu kalau tidak salah. Saudara moderator. Ya. Pak moderator. Ya. Halo Pak moderator, ya. Saya boleh minta waktu sedikit saja sebelum sampai kepada teman-teman lain. Boleh, silakan, Bram, 1 menit saja. Tadi ada yang saya sampaikan yang dikomentari Dede atau Bu Ranti. Saya ingin menjelaskan soal kesenian Minangkabau itu baik-baik saja itu. Tadi saya mulai dari tradisi. Kita harus ulang ini definisi tradisi untuk kita. Sebab ujungnya nanti adalah apakah karya Wisra Hadi bukan kesenian Minangkabau? Apakah karya Eri Mefri bukan kesenian Minangkabau? Walaupun nanti akan ada ujungnya lagi, ini kesenian Minangkabau. Yang mana? Apakah orangnya? Apakah dia memang karena dia Gus Mieti berbasik pada tradisi Minangkabau? Apakah ini tidak menjadi karya kesenian Minangkabau? Ini pertanyaan. Saya tidak bisa menganggap itu. Dede dulu menggarap tambologi misalnya. Dia mengambil sumber dari Minangkabau. Apakah ini bukan kesenian Minangkabau? Itu yang saya katakan baik-baik saja. Saya tidak berhenti pada randai, talempong, atau memakai Sarawak Lembong. Itu luarnya, bungkusnya. Apakah karya-karya Sofiani misalnya bukan kesenian Minangkabau? Nah, ini mungkin yang harus kita ulang lagi. Mungkin Pak Doktor, ini bisa menjadi bahan kita bersama. Baik, Pak Bram. Jadi saya katakan baik-baik saja itu maksud saya begitu. Bahwa ini berjalan, generasinya berubah. Apakah generasi sebelum X itu Minangkabau, lalu yang X sampai sekarang milenial dan bla 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 ini tidak Minangkabau? Dia mengambil sumber dari Minangkabau, bukan karena dia orang Minang. Minang sendiri punya persoalan kan, punya banyak persoalan. Tapi kita tetap mengaku orang Minang kan.
Apakah yang saya bikin bukan karya orang Minangkabau? Baik Nah, Pak Bram, itu nanti barangkali. akan kita Ya, respon dari ya, itu para sudah peserta. cukup. Oke, silakan Ibu-ibu, Bapak peserta webinar malam ini. Silakan mau menanggapi, mau mengkritisi, dan mau bertanya. Kita beri waktu masing-masing untuk pertanyaan, tanggapan, respon itu selama 2 menit. Silakan. Ibu-ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau enggak doang boleh tanya. Oke, silakan Pak Dedi. Afdal nih Pak. Silakan Abdal. Ya. Selamat malam keduanya dan Mevri, kakak Ambo di Padang. Malam udah. Dan itu senior Ambo, kakak-kakak. Ambo kebetulan Ambo berada aku di Amerika, di Washington DC. Mantap. Terima kasih Pak Abdal sudah bergabung. Ya. Ada tadi yang Ambo tanya gitu, mungkin jadi seperti yang dikecek dari Mevri, Pak Bram tadi, Dede dan Bu Rantijo. Kan kita ketahui kita orang Minang itu kan boleh dikatakan ya perlu informasi itu lebih besar di luar gitu. Banyak yang jumlah populasi itu ada di luar gitu dibandingkan di dalam. Jadi karena memang orang Minangkabau adalah orang yang perantau gitu. Kemudian ada tadi yang tanya tadi seni Minang itu kan ada yang coba dipaparkan tadi, apa itu yang kesenian Minang itu yang nama gitu. Ada kategori tradisi, ada kategorinya menengah ataupun yang kontemporer gitu. Kalau di rantau itu seperti apa gitu, karena kalau yang seperti kami di Amerika gitu, orang menganggap kalau yang ada kita, apakah kesenian itu karena orang Minang yang membawa atau karena seni Minang itu ada unsur seperti saluang, ada sedikit tari, tapi nggak, ini orang di luar menganggap itu udah kesenian Minang. Tapi kan kalau tadi yang di Prayoga tadi yang memecah lagi, ada yang tradisi itu sepertinya randai, saluang, itulah yang dikatakan mungkin persepsi yang sementara seperti itu. Itu yang perlu bagaimana cara merumuskannya ke depan gitu, karena apakah kesenian Minang itu terbatas hanya di Sumatera Barat saja atau di Minang? Kalau kita bicara Sumatera Barat itu kan hanya berbentuk daerah, artinya yang peraturan pemerintah yang kalau Minang sendiri kalau berdasarkan Ambo pelajari itu kan termasuklah dulunya kan sebagian Jambi, sebagian Riau gitu. Apakah yang mana ini kategorinya nanti? Ini agak rumit juga kami menentukan apakah kesenian Minang itu yang telah tadi yang berbentuk kreasi itu sudah menjadi, ada yang bicarakan seperti tarinya Terlantak Gus Miso itu, apakah itu bagaimana mendefinisikannya? Karena kalau tidak itu kan potensi Minang itu sendiri ya akan dengan dikikis oleh zaman sendiri kalau tidak bisa menentukan arah bentuk seni dan budaya Minang itu sendiri. Terakhirnya itu adalah seperti kita tahu tadi, seperti dari Mevri tadi yang menyampaikan bahwa budaya Minang sendiri boleh dikecekkan, kita ini sudah memang tidak ada ruang di dalam nasional. Kalau kita lihat kan 7 orang dari the founding father Indonesia itu memang orang Minang ya. Tapi dalam kenyataannya dalam berbangsa bernegara itu menjadi membungkuk saja gitu. Boleh di Ambo mungkin pengetahuan Ambo yang kurang terbatas. Mungkin Pak Do yang di Belanda ada jo. Coba dicek gitu. Tapi di Washington DC seluruh perwakilan Indonesia yang di Amerika, baik konsulatnya, itu yang official itu cuma ya maaf aja tidak termasuk Minang gitu. Dan Ambo malah tersang aja sampai karu arang gitu. Jadi yang tidak pernah kita tuh menjadi agenda bahwa kita lihat tadi bagi dan Nefri tadi, walaupun kita carut marut dalam daerah, tapi kita harus keluar kompak. Apakah ini ada perjuangan enggak baik secara kolektif dari baik itu pemerintah daerah sendiri ataupun juga dari antara awak sendiri. Kalau Ambo secara pribadi di luar ya sudah fight gitu. Sampai ke Batang pun jo, alhamdulillah walaupun tidak jadi, tapi Ambo lah berupaya itu kerjasama dengan isi perempanjang, kita mau rencana mutur gamai tapi gagal karena COVID-19 itu di Amerika gitu. Semuanya sudah ready tapi Februari waktu April 2020 harus berangkat tapi gagal gitu karena memang gagalnya karena COVID itu. Itu kan secara pribadi ya, secara kelompok yang berjuang. Tapi yang secara official itu gimana? Ini menyambung apa kata udah Mevri tadi, itu kalau keluar itu memang harus satu.
Tapi ada enggak gitu upaya gitu? Ini mungkin mohon ditanggapi yang lain bagaimana upaya itu aja dari Ambo Abdal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Abdal dari Amerika yang sudah bergabung bersama dengan kita membicarakan tentang kesenian. Untuk yang kedua kita minta ibu-ibu, bapak, silakan ada yang mau menanggapi. Silakan langsung saja. Saya Silakan, mau, ibu-ibu. Bang. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ada menarik sekali diskusinya tentang menentukan yang mana itu yang masuk kepada kategori kesenian Minang. Saya juga mau mempertanyakan itu sebenarnya. Tapi saya mengibaratkan kepada cara memahami yang mana itu sastra Minang. Dahulu ketika zaman tidak seperti hari ini, yang dimaksud dengan sastra Inggris adalah apa saja yang ditulis dalam bahasa Inggris. Walaupun ceritanya tentang Minangkabau. Jadi artinya penentu sesuatu itu dikategorikan sebagai sastra Inggris adalah penggunaan bahasa Inggris itu sendiri. Dan fenomena di Indonesia, banyak sastrawan itu asalnya dari Minang, menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi kontennya adalah tentang Minangkabau. Lalu saya berpendapat bahwa sesungguhnya sastra Minangkabau itu bukan penggunaan bahasa Minang, tetapi penggunaan konten Minang. Karena yang mewakili, yang tidak dibedakan itu adalah rasanya atau konten tentang keminangkabauan itu. Jadi cerita yang berisi tentang konten Minangkabau itu dapat dikategorikan sebagai sastra Minangkabau, walaupun ditulis dalam bahasa Inggris, walaupun ditulis dalam bahasa Indonesia. Makanya pada waktu itu saya membuat klaim bahwa cerpen-cerpen Zelveni Wimbra itu adalah sastra Minangkabau, bukan sastra Indonesia. Nah, apakah bisa analogi ini dipindahkan atau dipakai dalam mengkategorikan seni atau apa saja yang dimaksud dengan kesenian Minangkabau? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan ada yang mau menanggapi, mengkritisi. Boleh menanggapi sedikit? Boleh juga bertanya. Silakan, Pak Suryadi, silakan. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali pendapat Novel tadi, tapi itu sangat debatable, sangat mengundang perdebatan besar itu Novel. Tapi bolehlah. Ambo mengikuti acara itu sangat menarik, tapi Ambo mendapat kesan kita masih bakal luntun-puntun dalam kain saruang gitu. Nah, itu agak ini. Mevri sudah mengatakan bahwa kesenian Minang itu sendiri masih menjadi pertanyaan. Kesenian dalam pemahaman Ambo adalah batasannya nagari, republik kecil yang punya independensi, yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan negara lain. Bahkan di dalam satu wilayah geografi yang lebih tinggi, misalnya Luhak, antar negara pun punya kesenian yang berbeda. Tadi udah Mevri sudah mengatakan itu. Jadi kita tidak bisa klaim terhadap kesenian Minangkabau itu sangat relatif gitu. Ambo yakin orang Solo tidak akan mengerti bahasa Indang. Misalnya bahasa kiasan khas Pariaman yang sangat itu Cimeeh Taba itu susah, dan sampai sekarang oleh karenanya tidak ada orang bisa menulis mengenai Indang. Saya lihat Ediwar menulis, tapi inti dari hakikat Indang itu adalah Tongfu. Saya menulis satu artikel di majalah seni di Jogja, di isi Jogja, The Minangkabau Tongfu, satu-satunya di
di dunia. Kilat lidah satu-satunya di dunia. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak melihat Indang, mungkin suatu kali kita bersama. Kalau ada orang Batapua, lalu lu ambilnya, itu karena grup Sandiang yang itu tidak bisa menjawab. Nah, ini sangat lokal. Jadi masa yang disebut oleh Udairi tadi sudah lewat. Itu adalah masa Ambo masih waktu ketek-ketek, mungkin kita sadonya masih merasa akhir tahun 70-an atau masih awal tahun 80-an. Orang-orang kayu yang gila, mecenas sini, orang-orang kayu di negari yang mau babi habis dengan merandai, dengan salawat dulang, dengan indang, ya, yang pergi ke negari lain, ke aliat negari, sampai main lapiak di sampai duduk di sandak tangga gitu, itu sudah lewat ya. Jadi kita memasuki sebuah era di mana seni itu harus dilihat supranagari. Apa yang dibuat Uda Mevri, apa yang dibuat Uda Bram dan lain-lain, itu kesenian kita. Masalah kita kini adalah kita hidup dalam sebuah zaman di mana manajemen seni sangat diperlukan. Seni menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, kita sudah belajar dari Singapura misalnya yang begitu hebat. Jadi Ambo setuju dengan Uda Bram bahwa ini koordinasi manajemen seni, orang-orang yang punya pengetahuan manajemen seni harus kita bina. Itu sehingga kehidupan seni kita itu dinamis dan sesuai dengan perubahan zaman. Tentu saja kita memerlukan pengambil kebijakan pemerintah yang memang betul apresiatif terhadap seni. Tanpa itu tidak mungkin. Nah, itu yang kritik dari Uda Mevri, Uda Eri itu sangat harus kita ini. Ambo masih ingat tahun-tahun kami masih Uda Bram masih ingat itu. Pak Sarul Ujud yang tiap malam minggu mengundang Dendang Pauah misalnya. Nah, mengundang Dendang Pauah itu kita bergalak-galak mengapresiasi itu. Nah, kita kekurangan pemimpin yang begitu sekarang. Pemimpin yang tiap hari heboh dengan sesuatu yang baru yang saja gitu. Jadi suasana ini yang sakit hilang berkira dalam kehidupan kita. Ambo masih ingat itu Kota Padang itu hidup sekali tahun-tahun 90-an. Uda Bram itu taman budaya, ya, orang-orang seperti Pak Wisran, Pak Nafis dan sebagainya. Kita bisa mengadakan kemah orang-orang urakan di Dabram di Pantai Air Manis, ya, di INS Kayu Tanam. Jadi memang itu masa-masa yang enak itu. Nah, caranya kita mengembalikan itu, dan tentunya yang paling penting adalah menumbuhkan suasana itu. Ambo berharap dalam hal-hal yang krusial, pihak pemerintah, dinas kesenian jangan terlalu birokratif lah. Mungkin lebih baik fleksibel, ya, dalam suasana yang bisa dikontekstualisasikan dengan awak di Sumatera Barat gitu. Jadi Ambo kira saatnya kini untuk melihat kesenian awak secara lebih terbuka dan membuat definisi yang lebih akomodatif, ya. Ya, kita hidupkan kalau ada kesenian Nias yang bernuansa Minangkabau misalnya, kenapa kita tidak kembangkan? Jadi Ambo merasa di samping kesenian genre-genre tradisional tadi yang mesti kita perhatikan juga, yang baru ini, kreasi-kreasi baru, ya kita dukung, kita akomodasi gitu. Nah, Ambo rasa yang paling penting adalah kini manajemen kesenian dan supaya menumbuhkan suasana yang hidup, ya, dalam kesenian. Karena tanpa audiens itu kesenian itu tidak mungkin. Nah, salah satu kekhawatiran Ambo, kalau Ambo melihat dari jauh, adalah menguatnya Ambo mungkin nanti salah persepsi, konservatisme Islam atau apa, ya.
ini sangat mempengaruhi kehidupan kesenian kita. Kalau awak menonton lama-lam kok, gitu misalnya. Jadi ini akan berpengaruh gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin sebaiknya kita perhatikan juga audiens, ya, bagaimana menumbuhkan kegembiraan berkesenian sebagaimana pernah kita rasakan zaman Pak Usbisran, Musa Esten dan lain sebagainya itu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Selanjutnya kita minta Ibu-ibu, Bapak, ada yang mau menanggapi lagi dari paparan pembicara kita? Silakan. Boleh ambil satu. Bentar, Pak Lilik Zurmailis, beliau sudah raise hand. Silakan Pak Lilik. Sebentar Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lili. Pak Lili ya. Waalaikumsalam Pak Lili. Saya kebetulan memakai nama orang rumah. Fasilitasnya sering ganti-ganti. Saya mencoba melihat dari sisi lain persoalan kesenian yang kita bahas hari ini. Ini sebenarnya juga pembicaraan yang sangat menarik. Tapi tentu saja saya ingin melihat kesenian itu nanti berhenti dari persoalan-persoalan teknis atau persoalan-persoalan perform semata, atau yang paling sederhananya nanti akhirnya kita berbicara kesenian itu ya berhenti dari persoalan-persoalan ekonomi. Karena kita pahami bersama betapa pentingnya kesenian, katakanlah untuk Sumatera Barat dulu, ada beberapa institusi yang sudah sangat lama berdiri, ya katakanlah ada SMKI, ada ISI Padang Panjang juga, UNP-nya ada Sentra Tasik juga. Artinya di sini memang kesenian itu bagi orang Sumatera Barat penting sekali, seperti itu. Cuma saya kira dari sekian lama sejarah kesenian Sumatera Barat ini berjalan, yang luput kita pikirkan, yang luput menjadi pemahaman kita bersama itu, sebesar apakah sebenarnya dampak kesenian itu pada masyarakat, baik masyarakat pengguna dalam masyarakat yang tanda petik sudah modern sekarang, atau kalau kita bicara kesenian tradisional misalnya masyarakat pengguna kesenian itu sendiri di dalam masyarakat tradisional itu sendiri. Nah ini penting saya kira, karena kalau kita bicara hanya persoalan bentuk, gagasan, ide, gagasan segala macam, nah, akhirnya kita hanya akan seperti kata Pak Suryadi tadi, ya akan mencari ketiak ulah atau seperti maitong-itong ken saruang. Tapi bila kita menempatkan kesenian itu sendiri sebagai sebuah ide, sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah bagian produk kebudayaan yang nanti ke depannya menentukan sikap masyarakat, menentukan mentalitas masyarakat, saya kira pada tataran ini kita harus diskusikan sebenarnya. Nah, gagasan-gagasan seperti ini yang sebenarnya harus kita perlebar menjadi wacana-wacana baru. Saya sebenarnya sempat frustasi juga di kesenian ini, itu kan saya mencoba berteater sekian tahun, tapi rasanya belum memberikan dampak apa-apa, gitu kan. Dan saya menjadi lelah sendiri, frustasi sendiri, ditambah lagi ya berbagai hambatan-hambatan birokrat atau ruang-ruang yang dari pemerintah sendiri kata Pak Suryadi itu tidak fleksibel. Saya kira ini juga menjadi persoalan kita bersama. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan tanggapan beliau. Silakan Pak Arif. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sangat banyak sebenarnya namanya itu ungkapan-ungkapan yang kemudian membaca lihat dari seluruh pembicara itu kaitannya sangat arek gitu kan. Pertama mungkin menceliak tadi dari diary. Dari sempat ada beberapa kalimat satu kalimat kemudian tadi kalau ingin maju pindahlah ke ibu kota gitu kan. Ambo mencoba mengejen ke diary kalau seandainya toh daerah tidak pindahna maju.
Dabram tetap bertahankan maju dulu, gitu kan. Itu nanti bayang Dambo. Jadi kemudian kalau ingin tetap bertahan dengan seni dan budaya Minang, harus tetap bertahan di Minang. Kenapa? Kalau mencari nan pindah ke ibu kota itu adalah insan seni yang ingin mendapat NPT, bukan insan seni yang ingin berkreasi nan mencari kan dia bentuk itu dari ya. Ya mohon maaf aja misalnya kan banyak dari grup-grup yang merasa ingin maju itu, mohon maaf, malako lah ke pengusaha, malako lah ke pemerintah dengan label Minangnya misalnya kan. Bulan itu mereka ke Perancis, bulan itu mereka ke Australia, bulan itu ke segala. Tapi kemudian apakah itu kesenian Minang? Bagi yang enggak. Maaf kalau boleh hamba mengucapkan, itulah pelacur kesenian. Coba misalnya kan dek kebetulan ambo tinggal di siku, mungkin di sana anak di Jakarta pai mencari barale orang Minang, tarinya tari apa? Tari pasambahannya tari apa? Tari piringnya tari apa gitu. Bukan tari Minang mendek ambo gitu. Itu jadi kemudian ambo jadi dari ambo sangat bangga dari bertahan di Sumatera Barat, di Minang, Dabram dan lain-lain misalnya, sehingga kemudian dan itulah kesenian Minang. Termasuk udah ambo Bung Edi Utama misalnya kan, itulah kesenian Minang misalnya kan. Janganlah tinggian Minang, sehingga kemudian dari mungkin akan lebih terkenal kalau di siku, tapi kemudian hilanglah identitas seni Minang gitu. Nah itu ambo cari. Nah terus kemudian kenapa tidak digemari? Nah ambo tertarik jo Pak Dede tadi kemudian mungkin orang awak terkenal muda-mudanya masih malu-malu, entah malu entah takui melakukan perombakan atau modernisasi, karena mungkin takui karena berang, takui itu tidak asli dan lain-lain. Sementara nanti wayang lah kemudian ketoprak dan lain-lain misalnya kan, mereka kalau bahasa Ajo sudah itu kegembiraan berkesenian, mereka melakukan itu gitu. Sehingga seni itu tidak membosankan. Nah, Ambo pikir kalau keluar dari konsep kaku dan bakunya kesenian Minang harus bentuk iku misalnya kan, rasu-rasunya anak-anak milenial mungkin suku gitu. Nah itu yang Ambo lihat misalnya. Nah jadi kemudian ketika awak mencari kan awak pinginnya kesenianku digemari oleh generasi muda. Tidak hanya mungkin Dairi dengan konsep beliau, Dabram dengan konsep beliau, atau malah kemudian tari rantak Bu Kusmiati itu yang diapun gitu. Ambo rasa mungkin Bu sendiri tidak mengatakan harus bentuk ikon, enggak gitu. Kreasikanlah tapi tidak keluar dari falsafah Minang gitu. Kalau dari dulu sampai kini bentuk itu saja misalnya awak tidak berkembang menurut Ambo gitu ya. Ambo mungkin tidak tahu banyak tentang falsafah Minang, tapi raso-rasonya kalau ingin digemari asal tidak keluar dari pakem Minangnya, mudah-mudahan itu bisa. Nah, pada akhirnya mungkin orang-orang seperti dia Dairi dan kawan-kawan yang lain misalnya kan harus mentransfer iko ke anak kemanakan gitu yang apa. Nah, hanya mungkin kalau cek lain tadi kan, kalau mau jelek di chatting tadi udah Saiful Yazan mungkin bahwa ada wayang ketoprak, ada calung, jaipong dan lain-lain itu mereka punya agenda yang bahkan kemudian ditanggap oleh pemerintah. Nah sementara di awak ba'a, ambo kadang-kadang yo ba'a lah nama itu tidak hanya pemerintah, tapi kemudian banyak pihak swasta malah membawa mereka di awak organ tunggal. Itu di awak banyak misalnya kan bawa organ tunggal. Pernah ndak awak misalnya ketika ada ulang tahun perusahaan itu tapi kemudian barandai di sini? Rasanya jarang. Randai itu sangat jarang dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya santai gitu. Hal-hal yang sifatnya biasa, tapi mungkin nah itu yang nampaknya Bu. Nah, tapi pada akhirnya kemudian Ambo pada akhirnya memang mau tidak mau ada regulator atau mungkin ya pemerintah lah di situ yang terlibat. Nah, oke, itu intinya Pak Arif ya? Ya, dari segalanya. Ambo berharap ada uni disebut uni ranti yang mudah-mudahan bisa, tidak tahulah kama kadiapun bahkan kemudian bisa di patalian gitu kan, sehingga kemudian kebanggaan awak anak muda Minang terhadap seni budaya Minang semakin tinggi. Itu saja Dembo. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terakhir kita minta satu orang lagi pada Ibu-Ibu dan Bapak sebelum kita kembalikan kepada pemantik diskusi kita. Silakan Bapak Ibu. Salam Pak Hasrizal. Pak Hasrizal. Iya, Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo juga menambah seperti yang tadi disampaikan oleh Angku Arif. Memang Pak, untuk kesenian Minang khususnya kalau acara Barale di Jakarta, karena Ambo sendiri juga pernah peminat itu, acara Barale itu memang tari-tarian Minang itu kreasinya beda-beda Pak. Jadi kalau orang bertanya, kok batu saya kondangan di sini lain tari piringnya ya, di sini kok aneh ada lagi yang tarinya kok beda ya. Jadi itu memang Angku Arif ya, beda-beda kreasi tari piring terutama yang Ambo juga pernah sering melihat acara Barale di Jakarta. Nah itu. Yang kedua Pak, moderator, kebetulan Ambo mengamati Pak tentang perkembangan kesenian Pak, khususnya di Kota Payakumbuh Pak. Ambo dulu kadang di Payakumbuh, Ambo lihat kini itu yang berkembang tuh malah organ tunggal Pak. Nah, sedangkan kesenian yang aslinya kan si Jombang Pak, Payakumbuh 50 kota yang terkenal. Nah, sehingga randai juga tuh Pak, randai juga mic. Nah, kini mulai itu Pak ada pergeseran. Ya tadi organ tunggal dengan musik asli Minang gitu. Gamai jo randai gitu ya. Nah, sekarang itulah Pak perubahan. Nah, sementara Ambo juga pernah lihat dan di YouTube Pak, ada Ambo cari, Ambo suka kesenian Bansi Pak. Bansi itu Ambo lihat di YouTube ini anak-anak milenial Pak, itu dikombinasi dengan gitar, organ dan saluang Pak. Coba Pak lihat di YouTube itu bagus sekali Pak. Itu kreativitas anak milenial ini untuk berkreasi pada masa pandemi Pak. Nah itu Pak. Yang ketiga Pak, Ambo juga tak saran ya Pak. Ambo tadi saya lihat di berita TV One, itu yayasan kita akan mengadakan live di YouTube, itu kreasi-kreasi dengan artis-artis ibu kota untuk menggalang dana, yaitu para seniman yang mengalami masa susah di masa pandemi seperti tadi itu. Nah, setelah kesenian misalnya di Jawa itu kan ada wayang, ketoprak, ya. Nah, kini awak orang Minang alunado mau cari kini yang bergerak di Jakarta. Waktu itu Ambo pernah dengar Pak, Ambo pernah ngikuti Gebu Minang Jakarta itu akan mengadakan halal bihalal megah terbesar, tapi karena masa pandemi akhirnya kan ditunda, nggak jadi, batal. Nah itu Pak. Jadi menurut Ambo tadi itu Pak, memang ada sedikit pergeseran. Kesenian kita ini banyak sekarang dipengaruhi oleh kesenian dari luar. Terutama yang elektrik Pak, musik alat-alat elektrik. Padahal kan kalau Ambo dulu pernah melihat Pak, waktu Ambo masih SMA, itu ada orang Inggris yang belajar salung di Payakumbuh Pak. Nah, itu juga ada orang Itali juga belajar ke Payakumbuh untuk belajar bahasa salung Pak. Nah itu mungkin dengan Ibu Kepala Dinas itu nanti juga tetap menginikan alat-alat, apakah itu tiup, gendang, karena memang modalnya Pak, orang-orang asing itu lebih senang dengan yang asli Pak, jadi bukan yang elektrik. Jadi kayak tiup, saluang, pupui, bansi, kalau gandang dan talempong. Nah seperti itu Pak. Hanya itu dari Ambo Pak. Baik. Tambah sedikit Pak Iwan. Terima kasih Pak Srizal. Iya Pak. Tambah sedikit Pak Iwan. Pak Iwan.
Boleh seketik ya Pak Dedi. Seketik. Aku agak penasaran terus ya. Jadi seperti dari simaklah, terima kasih Pak Iwan seluruhnya peserta webinar. Seperti yang disimak tadi itu, ada kesenian Minangkabau, ada kesenian orang Minangkabau. Ada banyak kesenian yang terjadi di Sumatera Barat. Yang dilakukan orang Minangkabau di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat juga banyak. Engku Bramnya melakukan musikalisasi puisi. Itu kesenian Minangkabau atau kesenian orang Minangkabau. Dulu waktu dalam acara sendera tari misalnya. Nah, sendera tari itu kesenian Minangkabau atau kesenian orang Minangkabau. Dulu ada penari gitu yang membuat sebuah revolusi lah. Tantenya Bro Indra Utama, Tante Aboblo, Turi Adam. Mungkin itu sebuah gebrakan tari dari konsep tradisional yang diubah menjadi suatu konsep yang lebih atraktif sehingga banyak disukai orang. Begitu juga dengan Bu Gusmiati Sweet dalam konteksnya. Dalam teater misalnya, selalu teater-teater yang dilakukan oleh orang awak itu baik itu yang dilakukan oleh Bumi, yang lain-lain teater lain itu selalu ada akar Minangnya. Kalau tidak dari metode dialognya, kalau tidak dari metode atraksinya, itu sering memunculkan. Sehingga yang ada adalah ya dari Mevi lah. Itu tari orang Minang tuh atau tari Minangkabau. Jadi sebalik-balik orang Minangkabau nama nari selalu saja memberikan hasil kreasinya adalah ada akar seni dari Minangkabau. Kalau itu tidak laku di luar negara. Nah seperti saluang tadi, saluang randai, saluang atau rabab itu atau yang lain-lain. Selawat ulang dan segala macam. Coba bisa enggak ngiringi lagu rock and roll misalnya. Aku saluang alatnya. Dia enggak kalah lah trompet tuh kan gitu. Dijazzkan gitu. Bikin jazz, saluang dengan irama jazz. Bisa enggak? Harusnya bisa. Kalau dalam soal orang kreatif mestinya bisa. Tetapi secara keseluruhan yang bocor dia. Kesenian di Minangkabau orang-orangnya selalu hadir. Ada lah negara kesenian itu orang Minangkabau budak kesenian dari dia. Gitu. Jadi artinya apa? Semangat yang harus dipicu itu adalah semangat bagaimana orang Minangkabau berkreasi dengan emosi dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalam dirinya. Oke itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya kita minta tanggapan dan respon kembali. Boleh seketik Pak? Halo? Seketik boleh Pak. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Abu perspektif yang agak berbeda. Kebetulan Abu gadang di Ratau selama Pak. Jadi pengalaman Abu menikah kesenian Minang itu ya waktu kete mendengar orang tua masang kaset lagu Eli Kasim Yunus Kasarif. Pertemuan secara fisik pertama tuh waktu orang Minang beralih gadang di Istora Senayan tahun 83. Pulang dari situ kami jalan kaki di Autolabis. Itulah pertama mencari bagaimana kesenian Minang yang selama orang tua menjaga kawat. Oleh karena itu, Abu merasa ada kebutuhan kita untuk apapun kesenian Minang itu mau di rantau mau di mana pun sebaiknya itu diakui sebagai bagian dari kebudayaan awak, bagian dari tradisi awak. Bayang di gitu, bagaimana misalkan pada saat awak menerjemahkan kesenian Minang yang dilaksanakan oleh para diaspora global kita, kalau menggunakan kacamata tradisional mungkin bukan kategori kesenian Minang, tapi ambo rasa itu perlu awak jadikan sebagai bagian dari aset awak kembangkan, sehingga di maupun orang Minang, apakah itu pelakunya, apakah itu seninya, merupakan bagian dari kesenian Minang yang memang harus awak kembangkan dan jadi aset awak bersama. Mungkin hanya itu yang dari sekitar Pak Amdato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Terima kasih Pak Ilhamsyah. Baik, selanjutnya kita minta tanggapan dari masing-masing narasumber kita. Kita minta dulu kepada Dairi. Silakan Dairi. Halo, Assalamualaikum. Halo, moderator. 1 menit ya nih, Makari. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan beberapa pengalaman bersama Gugus Miati Suid selama lebih 15 tahun. Yang pertama, Ibu Gus Miati Suid itu dengan grup dan sanggarnya membawa boyong anak-anaknya itu ke Jakarta. Dan tetap dia memperjuangkan spirit Minangkabau. Orang lain tidak pernah mempersoalkan bentuk, tetapi dia menangkap spirit. Nah, kalau ada mungkin genre kesenian yang tertentu yang memang lebih mengedepankan bentuk dan malah mencoba membuat kreasi-kreasi yang keluar dari spirit Minangkabau itu. Begitu dari Mepri tidak pernah menyebut adalah kota Minang, tidak pernah. Tetapi dia membawa spirit Minangkabau itu dan tentu saja itu sesuai dengan audiens. Persoalan Bokiro, kita jangan terjebak seakan-akan Minangkabau itu tertutup dan tidak boleh berkreasi. Justru Sardono mulai seketik saja berkreasi dari kebudayaan Jawanya. Di Baejo Tandu ada orang dulu. Tapi di Minangkabau tidak pernah ada hukum apapun terhadap kreativitas orang-orang Minang mau mengambil sumber-sumber dan bentuknya, bentuk Minangkabau, atau berkreasi dari filosofi Minangkabau, tidak ada masalah, tetap ada saja penontonnya. Jadi jangan dijebak seakan-akan di Minangkabau orang tidak boleh berkreasi, akan melanggar adat. Kesenian itu bukan persoalan begitu. Bagi yang mau membawa spiritnya, dia akan diakui, walaupun tidak dikatakan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, Makari. Silakan kita minta waktu Dairi untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit saja. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bang Bram bahwa masalah kesenian di Minangkabau atau di Sumatera tidak ada masalah, teman-teman. Yang menjadi persoalan bagi saya, kenapa saya selalu marah, nggak marah, karena ada sikap kita barangkali. Kalau kita marah berarti kita sayang. Kalau kita biarkan berarti kita udah benci. Jadi saya marah pemerintah karena saya sangat sayang sekali kepada pemerintah. Keberadaan kesenian di Minangkabau itu memang aman-aman saja. Tapi kalau dia mau dimajukan, kalau dia mau dikembangkan, kalau dia mau dikenal dunia, pemerintah perlu turun tangan untuk ini secara merata, secara adil. Itu penting sekali. Tolong pemerintah barangkali tugas mereka ada memberi kesempatan kepada kesenian yang ada di seluruh Minangkabau atau prakesenian yang ada yang berbau Minangkabau, baik senimannya di mana saja berada. Beri mereka kesempatan untuk berkiprah, beri mereka peluang. Kalau mereka kesulitan, bukakan jalan. Jangan ada anak tiri, anak kandung. Itu yang mungkin membuat saya marah, karena saya menikmati itu. Saya menikmati suka dan dukanya berkesenian di Minangkabau. Saya memang tidak akan pergi dari Minangkabau, walaupun Sumatera Barat barangkali tidak mengakui saya ada. Saya tidak akan pernah pergi dari sini karena saya udah bikin dangau, udah bikin pondok di sini di Padang. Saya sangat bahagia sekarang. Jadi saya tidak memikirkan diri saya. Saya sangat bahagia sekarang. Di saat duka saya selama 25 tahun, saya udah menikmati hasil dari duka itu sejak dari 2004 sampai sekarang. Dan saya sangat bahagia sekali. Saya ingin cuman kalau teman-teman di pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, mau membuka peluang seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata 2003, rasanya kesenian akan makin maju, dunia akan mengenal. Penting sekali itu. Dan untuk dikenal di dunia, seniman kadang-kadang buta masalah itu. Pemerintah tolong membuka peluang. Beri mereka kesempatan. Jangan bikin lagi grup dalam kantor sendiri, cuman itu. Karena yang harus mereka bina semua yang ada, bukan satu seniman. Barangkali itu. Kenapa saya marah terus? Karena saya sangat menyayangi negeri ini. Saya sangat menyayangi pemerintahnya. Itu makanya saya banyak mengharapkan betul harapan tertumpu kepada
Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan Dinas Kebudayaan memperbaiki kondisi yang bertahun-tahun ini sudah jadi karatan. Jadi hadirnya Dinas Kebudayaan ini akan memperbaiki ke depan. Dan saya berharap Dinas Kebudayaan pun terbuka dan mengajak kami untuk berdialog bersama, berkumpul kita bersama. Seperti awalnya Ibu Ranti dulu, saya kumpulkan orang untuk mengenali Ibu Ranti. Ibu Ranti punya hutang sekarang. Tolong kumpulkan kami bagaimana untuk memperbaiki kesenian di Minangkabau, di Sumatera Barat ini. Itu hutang Bu Yanti, hutang yang tidak dihutangkan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dery. Selanjutnya kita minta pada Pak Bram untuk merespon. Pak Bram. Yap. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi ya sebetulnya dari tadi pembicaraan ini kurang berkembang, tapi segi-segi yang bisa kita tinjau bertambah. Nah, tetap mungkin menjadi penting apa yang bisa kita sepakati dari pertemuan semacam ini. Apakah kita akan memulai dialog, membuat definisi baru tentang tradisi kesenian Minangkabau yang mana, seniman Minangkabau yang mana, dan seterusnya. Saya kira ada tadi komentar saya baca selintas, iko sana bicaraan sejak dulu. Ya karena alunjo betul-betul, alunjo awak menjadi sepakat atau awak sepakat atau tidak sepakat. Nah, yang berkarya tetap jalan tarui. Apakah itu kesenian Minangkabau atau tidak? Nah, itu mungkin yang bisa menjelaskan para pengamat, pemilik kebijakan. Nah, apa yang dikatakan Dede itu jelas bahwa Provinsi Sumatera Barat itu wilayah administratif dan Minangkabau itu wilayah kebudayaan. Lalu bagaimana kita mendefinisikannya? Saya kira waktu menjadi penting di sini. Artinya perkembangan waktu. Jangan memisah-misahkan ini generasi X, milenial, generasi bla bla bla. Saya kira itu tidak pengelompokan yang tidak begitu perlu dalam konteks ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bram. Selanjutnya kita minta Pak Dede untuk menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wendra. Ya, saya mau menggarisbawahi aja poin-poin saya. Saya kira kesenian Minangkabau kalau bagi saya itu punya problem fundamental sebenarnya gitu. Karena hal-hal yang prinsip itu sebenarnya belum diselesaikan sejak lama. Nah, kalau dianggap sudah selesai misalnya ya mungkin ini waktunya untuk melakukan redefinisi misalnya, mendefinisikan ulang yang mana yang kesenian Minangkabau. Di sisi lain sebenarnya seperti tadi saya bilang gitu, bahwa sebenarnya peluang untuk mengembangkan itu terbuka lebar sekarang. Terbuka lebar karena semakin banyak sebenarnya anak muda yang berdomisili di Sumatera Barat dan mungkin kemungkinan besar mengafirmasi dirinya sebagai warga, karena etnisitas ini kan juga soal afirmasi ya Pak ya, soal pengakuan diri kan, mau jadi orang Minang atau tidak itu kan. Tapi sebagian besar mengafirmasi dirinya sebagai orang Minang itu sekarang melanglang buana kemana-mana membawa kesenian. Tapi mereka juga tidak pernah mengklaim itu kesenian Minangkabau memang. Nah, kalau soal spirit Minangkabau di dalam karya-karya kontemporer ya misalnya, saya justru itu agak abstrak gitu. Yang mana, apanya yang bisa kita lihat sebagai spirit Minangkabau di dalam karya-karya kontemporer kita gitu, dalam karya-karya kontemporer yang dibuat oleh seniman yang mengafirmasi dirinya sebagai orang Minang gitu. Apanya yang bisa kita lihat sebagai spirit Minangkabau. Karena masyarakat Minangkabau sendiri kan juga masyarakat kontemporer dengan problem yang sudah tidak
tidak persoalan-persoalan yang tidak lagi sama dengan yang dibayangkan di dalam karya-karya sastra lama yang membayangkan bahwa sudah tidak bisa struktur masyarakat dan lain-lain sebenarnya udah berubah jauh. Jadi orang Minang juga sudah berubah. Dan faktanya ya seperti pertemuan malam hari ini, orang Minang itu lebih banyak di luar negeri, lebih banyak di luar wilayah administrasi yang sekarang disebut Sumatera Barat ketimbang yang ada di Sumatera Barat. Dan mereka juga mempraktikkan kesenian yang mereka klaim atau mereka afirmasi sebagai kesenian Minangkabau. Jadi kalau saya ingin melihat itu sebagai sebuah spektrum ya. Jadi kesenian Minangkabau ya harus dilihat mulai dari yang tradisi sampai yang ke populer. Nah, saya mengajak untuk kemudian mengapresiasi kesenian Minangkabau yang populer juga. Nggak apa-apa. Karena itu kan soal segmen ya. Jadi tidak semua orang mencintai atau menyenangi karya-karya Minangkabau yang kontemporer atau Minangkabau yang tradisi. Sebagian memang apresiasinya adalah kesenian-kesenian Minangkabau yang populer gitu deh. Kenapa tidak? Gitu misalnya. Nah, selain spektrum itu saya kira soal tata kelola dan lain-lain ya benar ya. Saya kira jadi soal di masa kini karena tidak berkembang sebenarnya kesenian terutama kesenian tradisi itu tata kelolanya tidak berkembang ya, masih mempertahankan yang lama. Kalau berkaca pada beberapa seniman besar Minangkabau hari ini, saya kira yang patut dipelajari dari mereka ya tata kelola sebenarnya, bagaimana mereka mengelola keseniannya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya melihatnya kesenian Minangkabau dalam pusaran zaman hari ini dia sebenarnya di titik nadir. Ya, terserah orang Minang mau tidak melihatnya sebagai suatu masalah, silakan aja. Tapi menurut saya di titik nadir. Apakah nanti dia masih akan diafirmasi sebagai kesenian Minang atau tidak ya kita lihat nanti. Karena selama problem-problem dasarnya tidak diselesaikan, misalnya redefinisi saya kira penting, kemudian kesepahaman bersama soal bagaimana strategi kebudayaan Minangkabau yang bisa digunakan untuk mengembangkan kesenian itu nggak ada ya dia di titik nadir kalau saya. Bisa-bisa tidak ada lagi yang bisa kita klaim sebagai kesenian Minangkabau. Itu sih kalau saya, Pak Wendra. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dede. Kita minta selanjutnya kepada Bu Ranti untuk menanggapi. Bagi saya dengan orang-orang yang ada di webinar di acara malam ini Bakaba aja, saya nggak takut dengan kesenian Minangkabau itu akan hilang. Karena semuanya khawatir. Ketika semuanya tidak ada yang khawatir itu baru masalah. Tapi ketika dia semuanya khawatir, itu saya rasa tidak akan hilang. Dan bagi saya kalau saya lihat dengan undang-undang pemajuan kebudayaan ada saja itu sudah bisa meningkatkan gerak atau kreativitas para seniman. Karena kesempatannya semakin banyak sebetulnya dengan adanya undang-undang. Semakin banyak dan semakin terbuka luas untuk berkesenian. Kalau cerita-cerita tentang dialog-dialog tentang berkumpul-kumpul yang agak jarang, betul. Saya terasa sebagai saya kalau itu jarang. Tapi ketika berkumpul-kumpul pun tidak akan menuntaskan atau konkret juga pembahasan. Dan beberapa kali diadakan pertemuan juga tidak datang-datang juga, sedikit kok yang datang. Jadi jadi begitu. Bagi yang mau maju ya
maju, tapi saya melihat tidak mundur kok kesenian di Minangkabau. Orang berkesenian tidak mundur. Cuma sekarang tahun ini aja yang kelihatannya mundur karena memang kondisi kita yang pandemi yang melanda. Tapi secara orang berkesenian di tahun-tahun sebelumnya tidak mundur. Tapi kecemasan bagi orang-orang yang ada di webinar ini sudah membuat kesenian itu saya rasa kesenian Minangkabau tidak akan menurun. Tapi memang iya, kita melakukan pendokumentasian agak konkret bagi maestro-maestro seni itu yang sudah tinggal satu orang atau sudah tua sekali, itu kita dokumentasikan. Jadi dokumentasi yang kita buat itu betul-betul yang konkret, yang orang lain, generasi muda, generasi penerusnya bisa mempelajari dengan dokumentasi yang dibuat itu. Itu harapan kita supaya tidak hilang dan tidak diketahui sejarahnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ranti. Kita minta satu orang terakhir yang akan menanggapi. Silakan Ibu-ibu, Bapak, satu orang saja kita minta. Boleh, moderator? Tadi Pak Nurisman sudah raise hand dulu nih Pak Suryadi. Silakan Pak Nurisman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Kebetulan ini Ambo tinggal di Jogja. Perasaan kini kok sedang rindu ke kampung. Jadi ada acara kok tadi di grup WA Tawalib ada informasi, kemudian Ambo ikut. Sekitar seminggu yang lalu di akun Facebook saya menuliskan curhat saya. Kira-kira judulnya Berdialog dengan Hegel. Hegel itu adalah pemikir Jerman, seniman juga. Tapi dialog ini bukan dialog sungguhan, tapi dialog imajiner. Setelah saya berdialog dengan Hegel secara imajiner, Hegel menyuruh saya pulang kampung. Akhirnya saya pulang kampung berdialog imajiner dengan Yus Datuk Perpatih. Kemudian berdialog imajiner dengan Prof. Mukhtar Naim. Itu cuma imajinasi. Apa yang ingin saya katakan? Minangkabau itu memiliki kemampuan sintesa. Kurang-kurangnya itu dikatakan oleh Profesor Mukhtar Naim. Atau juga disampaikan oleh Yus Datuk Perpatih Yus Datuk Perpatih dalam kaset-kasetnya ataupun video-videonya. Nah, bicara tentang kesenian, kalau kesenian Minangkabau mau eksis, zat ini harus masuk, resolusi konflik. Jadi orang Padang dulu, orang Minangkabau, dengan patata petitih, dengan kesenian, merantau memiliki kemampuan resolusi konflik. Karena dunia ini menurut Hegel, bahkan orang Minang lah ratusan tahun sebelum Hegel, sudah mengerti, sudah sadar bahwa hidup di dunia itu penuh konflik. Pertentangan, kontradiksi, dan orang Minang lah mengerti itu. Kalau Hegel kan baru menyampaikan abad 19 ya. Jadi ratusan tahun sebelum Hegel ngomong itu orang Minang sudah menjadi mendarah daging, dunia ini penuh konflik. Nah di Minangkabau ada resolusi konflik itu sendiri. Kesenian yang akan laku menurut Ambo, kalau di dalamnya ada zat-zat resolusi konflik itu. Ada konflik, ada resolusi, ada konflik, ada resolusi. Kalau menurut teori Hegel kan ada tesis, antitesis, dan sintesis, ada solusinya. Dan itulah dimiliki oleh Weltanschauung, pandangan dunia orang Minangkabau yang bisa menemukan resolusi konflik. Kalau konflik untuk dihindari tidak mungkin, karena dunia itu penuh konflik. Nah seharusnya kesenian Minangkabau ke depan memang harus masukkan itu. Aku sedang tadi pagi masih nonton Yus Datuk Perpatih, kemudian lawak-lawak Minangkabau. Jadi memang ada sesuatu lah, terutama kalau di rantau. Mungkin itu yang bisa mau sampaikan, mungkin sebagai tambahan. Dan namun tidak begitu mengerti benar soal kesenian. Jadi itulah mungkin bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurusman. Kebetulan beliau senior saya di Tawalik Padang Panjang ini sudah bergabung bersama-sama kita pada malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk testimoni terakhir kita minta agak 1 menit, 2 menit dari Daeri bagaimana ke depan ini terkait dengan kesenian Minangkabau ini. Silakan Daeri, kita minta testimoni Daeri. Speakernya Daeri. Ya, terima kasih. Udah? Terima kasih. Salam. Halo? Ya, silakan Daeri. Iya. Mungkin agak sulit juga untuk memberi testimoni, tapi harapan barangkali. Harapan. Minangkabau punya kualitas yang sangat luar biasa. Kerjasama antara pemerintah dengan seniman mungkin harus dijaga dengan baik ke depannya. Saling memberi dan saling menerima. Kita memang tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah sendiri. Walau kesenian di Minangkabau tanpa ada pemerintah akan tetap jalan. Tapi kalau dia ingin berkembang, ingin dikenali dunia, memang ujung tombak kita adalah pemerintah itu sendiri. Jadi saya sering marah sebenarnya seperti itu. Kita berharap pada teman-teman barangkali seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam juga ini juga. Bagaimana kerjasama kita semua, tidak saja pemerintah dengan senimannya, tapi juga dengan masyarakatnya, kita akan saling mendukung bersama untuk maju, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa di Minangkabau itu ada sesuatu yang berbeda. Dan bagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kesenian di Minangkabau adalah urat nadi itu sendiri, urat dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Persoalan lain sebenarnya sudah berjalan dengan baik, sama juga dengan kesenian sudah berjalan dengan baik. Tapi keikutsertaan kita semua dalam terlibat dalam pengembangan kesenian barangkali akan membuatkan negeri atau daerah ini lebih beradab dan lebih beretika. Itu terima kasih. Oke, terima kasih dari sebagai penutup dari diskusi kita pada malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ucapkan terima kasih pada Daeri Mafri, kemudian pada Sama-sama. Ya. Kemudian kepada Pak Dede, kemudian juga pada Bu Ranti yang sudah hadir pada malam ini mendiskusikan tentang kesenian kita, bagian dari salah satu fondasi kebudayaan Minangkabau. Tentu kita bersama-sama punya tanggung jawab bagaimana kemudian kesenian ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang yang masih mampu mencandrakan nilai-nilai kebudayaannya keluar. Oleh karena itu kemudian kesenian memang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai, dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban umat manusia itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah bergabung bersama kita pada malam ini, sudah menyampaikan pendapat dan menanggapi dari beberapa yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih, mudah-mudahan diskusi kita malam ini bisa memantik, mendorong, dan menstimulasi kita bersama-sama untuk kemudian memikirkan bagaimana kesenian anak nagari Minangkabau ini sekalipun berada dalam pusaran perubahan yang menjadi kemestian, tetapi tetap mampu membawa misinya untuk menggerakkan nilai-nilai yang ada di Minangkabau. Sekalipun dari beberapa diskusi tadi disampaikan oleh narasumber ada kritikan, pertanyaan, bagaimana kemudian kesenian Minangkabau itu menjadi sesuatu yang harus dan mesti mengikuti dinamikanya sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung berdiskusi bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Ranti, Pak Dede. Terima kasih nih Bu Kadis, terima kasih Pak Dede. Iya Pak, sama-sama. Sama-sama Pak. Ayo Pak Daeri, dalam.